Shalom, Assalamualaikum. Di video kali ini kami akan membahas faktor-faktor perubahan lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Valentio Hermawan dan teman-teman saya Anabel Rantung, Klein Tiko Alu, Denis Tumanduk, Habib Al-Kadri, Jesse Wowiling, Nathaniel Purkan, Rahelina Lalaki, dan Yun Cailung. Pemanasan global, peningkatan suhu permukaan bumi. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard, NASA, untuk studi luar angkasa, GISS, yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak 1880. Badan Meteorologi Dunia WMO memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada 2024. 1. Peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis pada Badan Pengamatan Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika (NOAA), suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Permukaan air laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah pada 2019. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap peningkatan suhu. Beberapa spesies memiliki siklus hidup dan proses reproduksi yang dipengaruhi oleh suhu. Selain itu pula, peningkatan suhu berpengaruh pada penyebaran spesies dan juga penyakit laut. Hal ini mengakibatkan organisme lainnya berimigrasi ke tempat lainnya dan bisa berujung pada kematian. 2. Menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jaya, Papua. Satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju berada di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Salah satu puncak Pegunungan Jaya Wijaya yang terkenal adalah Puncak Kartens. Puncak Kartens ini masuk ke dalam 7 puncak tertinggi di dunia yang menjadi destinasi favorit para pendaki. Pada tahun 1850, gletser memiliki luasan 19,3 km persegi. Pada tahun 2018, luasan gletser tersebut hanya tersisa 0,5 km persegi. Peristiwa berkurangnya salju abadi dari Pegunungan Jaya Wijaya ini menjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi. Sebab gletser tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Peristiwa mencairnya es gletser Pegunungan Jaya Wijaya ini akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut, seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air tawar. 3. Mencairnya es di kutub. Bumi ini memiliki hampiran daratan yang berupa es. Sekitar 90% bagian hampiran daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan laut. Apabila diceritakan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland nampaknya seperti hampir atau bentik berwarna putih cerah. Putih merupakan warna yang dapat menuntulkan gelombang atau panas yang baik, sehingga fungsi hampir putih es tersebut adalah untuk memuntulkan kembali panas terlibat menuju keluar angkasa agar suhu bumi terjaga. 4. Kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut. Sebab air limpasan pencairan es tentu akan bermuara di laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm. 5. El Nino dan La Nina.
Cuaca ekstrim. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, curah hujan di wilayah Indonesia begitu tinggi. Apa yang sedang terjadi di wilayah Indonesia saat itu? BMKG yang memprediksi peningkatan akumulasi curah hujan akibat fenomena La Nina terkait potensi curah hujan yang akan naik sebesar 20% sampai dengan 40%. Apa itu fenomena La Nina yang disebut oleh BMKG? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di Indonesia? Apa hubungannya peningkatan suhu permukaan laut dengan fenomena cuaca ekstrim di Indonesia? El Nino Southern Oscillation merupakan fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat perubahan suhu permukaan air laut. ENSO memiliki dua fase yang berlawanan dan satu fase tambahan, yaitu El Nino, La Nina, dan netral. Yang pertama, El Nino. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang. Sementara di Samudra Pasifik tropis, curah hujan meningkat. Angin permukaan tingkat rendah yang biasanya bertiup dari timur ke barat atau angin timur di sepanjang ekuator mengalami penyimpanan arah, sehingga angin bertiup dari arah barat ke timur atau angin barat. Kedua, La Nina. Peristiwa La Nina merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung meningkat, sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan menurun. Angin timur laut yang normal di sepanjang ekuator menjadi lebih kuat. 3. Netral. Kondisi netral ini bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Fenomena El Nino dan La Nina ini berdampak pada makhluk hidup. Di sisi lain, pada daerah yang perubahan musim kemaraunya panjang mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan yang banyak kering karena kekurangan air. Oleh karena itu, penurunan populasi tumbuhan akan terjadi dan bahkan dapat menimbulkan kepunahan spesies dan tanaman. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.